saya Yusnita. Nama saya Alzeti. Nama saya Karisma. Nama saya Raisa. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tentang hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Selamat menyaksikan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan setiap individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kebenaran, kewajiban, kewenangan, kebebasan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara, guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Hubungan hak dan kewajiban dalam pariwisata, yaitu hubungan dalam hal ini adalah karena sebagai pelaku wisata, kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan. Karena hal itu adalah kewajiban kita dan juga hak yang harus didapat para pelanggan. Kemudian, para pelanggan harus bisa mentaati setiap aturan yang ada dalam suatu destinasi. Dengan mentaatinya, maka mereka telah menjalankan suatu kewajiban yang semestinya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 18 Ayat 1 butir A disebutkan, setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Sebagai warga negara, bentuk keterkaitan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaiknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Sebenarnya sejak kapan sih Indonesia sudah mengenal hak dan kewajiban? Dalam tradisi budaya Indonesia, semenjak dahulu, tak kalah wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja. Tapi kita lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Rakyat wajib patuh kepada titah raja. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Yang isi pasal tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia menjadi amat penting untuk dikaji mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Untuk dapat mewujudkan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, tidak bisa lepas dari penegakan hak asasi manusia. Jika suatu negara sudah berhasil melindungi dan menegakkan HAM, maka demokrasi dapat terwujud. Mengapa sih HAM ini sangat berpengaruh dalam demokrasi? Hal ini dikarenakan penegakan hak asasi manusia termasuk salah satu indikator terciptanya negara demokratis. Begitupun sebaliknya, jika suatu negara belum berhasil melindungi dan menegakkan HAM, maka belum bisa dikatakan tercapai demokrasi yang sesungguhnya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Apakah ada pelanggaran HAM di sektor pariwisata? Ya, ada. Hal ini terjadi di Lombok, yaitu Mandalika.
Proyek ini dinilai telah menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksaan terhadap masyarakat, adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. Lalu, apa saja kerugian dari hal ini? Masyarakat banyak kehilangan tempat tinggal mereka dan bahkan peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami perusakan karena pemerintah Indonesia dan ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation akan menjadikan Mandalika sebagai Bali baru. Menurut kelompok kami, hal ini bisa terjadi karena pemerintah tidak memikirkan lebih dulu rakyatnya, tetapi mereka lebih memikirkan pembangunan tempat wisata yang akan menghasilkan banyak keuntungan dan menambah devisa negara. Dalam hal ini, berarti hak asasi manusia tidak dihargai sama sekali. Apakah ada solusi yang tepat untuk kasus ini? Menurut hasil diskusi kelompok kami, pemerintah harus lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Mandalika, karena tanah itu adalah tanah milik mereka, tempat mereka lahir, besar, dan mencari nafkah. Jika memang ingin dibuat Bali baru, maka harus ada suatu perjanjian dengan masyarakat Mandalika untuk menjamin saat pembangunan Bali baru ini tidak merugikan mereka ataupun lingkungan sekitar. Lalu, kasus yang kedua adalah tentang wisatawan yang tidak menjaga kebersihan pantai Sukabumi. Para pengunjung yang datang ke pantai ini mayoritas membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah satu contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Ditemukan banyak sampah plastik dan botol di area pantai, dan bahkan ditemukan penyu sisik yang terjerat karung plastik, tapi untungnya berhasil diselamatkan. Menurut kami, ada 3 solusi yang tepat dan dapat dilakukan agar hal itu tidak terulang kembali. Yang pertama, yaitu perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, seperti memperbanyak tempat-tempat sampah, dan mengelola sampah-sampah tersebut menjadi kompos, sehingga dapat digunakan untuk pohon-pohon di sekitar pantai. Yang kedua, dengan mengurangi timbunan sampah plastik, dengan membawa bekal makan dan minum pribadi, serta membawa kantong belanjaan pribadi. Yang ketiga, dengan membuat peraturan yang ketat tentang pelarangan atau meminimalisir bagi wisatawan untuk membawa plastik ke area sekitar pantai. Sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.